warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Tesia, NIM saya 21105055021. Saya dari D3 Radiologi A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pencitraan radiologis uterus di pelvis. Uterus di pelvis merupakan suatu kelainan bawaan di mana adanya kegagalan penggabungan ductus Mullerian saat embriologi. Kelainan ini termasuk ke dalam kelainan ductus Mullerian tipe 32, di mana terdapat duplikasi dari uterus, serviks, dan vagina yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Kelainan ductus Mullerian sendiri termasuk di dalamnya uterus bicornu, uterus arcutus, uterus unicornu, dan uterus di pelvis. Tahun 2005, 35% kasus kelainan dari uterus adalah uterus dengan septa, diikuti dengan 25% kasus bicornu, 20% kasus uterus arcutus, dan 9,6% uterus unicornu, dan kejadian uterus di pelvis sendiri hanya 8,3%. Dari keseluruhan kelainan ductus Mullerian. Pada tahun 2012, diperkirakan sekitar 1:3.000 wanita, 134 kegagalan dari penggabungan ini menyebabkan uterus dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga prognosis kasus uterus di pelvis 82% persalinan melalui tindakan sektio sesar. 1,4 pada kasus di pelvis sangat sering dijumpai interlitas, abortus spontan, IUGR, dan berdarah pasca melahirkan. Laporan kasus. Seorang wanita yang berusia 31 tahun, P1A0, datang dengan keluhan tidak hamil setelah 5 tahun menikah dengan suami kedua. Pasien sudah menikah dengan suami pertama selama 9 tahun dan sudah memiliki seorang anak dengan umur 9 tahun. Kemudian pasien menikah lagi dengan suami kedua, sudah 5 tahun pasien menikah dan belum dapat hamil. Riwayat obstetri pada kehamilan pertama diketahui bayi tunggal, ATM 37 minggu dan rutin kontrol ke dokter kandungan. Riwayat persalinan dilakukan tindakan sektio sesarian atas indikasi persalinan tidak maju. Saat ini suami kedua sudah dilakukan. Pemeriksaan analisis sperma dilanjutkan dengan pemeriksaan didapatkan hasil yang normal dan dilanjutkan pemeriksaan HSG pada pasien didapatkan hasil berikut. Pada pemeriksaan inspeksi terlihat seperti ada 2 portio yang dibatasi oleh lapisan otot yang membatasi kedua portio dan vagina. Pada pemeriksaan HSG, dimasukkan kateter HSG perovixium cervix sebelah kanan, tampak kontras, mengisi uterus dan mengisi tuba sebelah kanan, serta terlihat tuba kanan yang membesar dan membentuk gambaran seperti kantung. Tak tampak spil pada tuba kanan. Setelah pemeriksaan selesai, kateter HSG dicabut. Pemeriksaan HSG diulang pada portio kiri. Kateter HSG dimasukkan perovixium cervix kiri, tampak kontras mengisi uterus dan tuba kiri. Tampak tuba kiri membesar dan membentuk gambaran kantung, tampak spil pada tuba kiri. Kesan. Tampak 2 buah serviks dan 2 buah uterus baik yang sebelah kanan maupun sebelah kiri. Kedua tuba tidak tampak spil, namun bentuk gambar kantung. Tampak 2 buah uterus di pelvis uterus EC cognita. Secara konvensional, pemeriksaan HSG digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya kelainan pada uterus serta tubuhnya. Pada pemeriksaan ini bisa diamati tuba sebelah kiri maupun kanan tidak buntu atau tidak uterus di pelvis merupakan kegagalan penggabungan dari ductus Mullerian tipe 3. Pada saat pembentukan uterus, tuba falopi, serviks, dan vagina pada usia kehamilan 6-11 minggu, kegagalan penggabungan dapat terlihat pada pemeriksaan vagina dengan speculum dan dapat terlihat adanya septa memanjang yang memisahkan vagina menjadi 2 bagian, kiri dan kanan. Kasus kelainan ductus Mullerian sendiri terdiri dari beberapa tipe, termasuk di dalamnya kelainan
Kelainan uterus delpis biasanya tidak bergejala, namun disertai dengan dyspareunia dan dapat ditemui hematologkoplos yang diakibatkan obstruksi vagina karena terdapat septum di vagina. Uterus di delpis sering dilaporkan menjadi bagian salah satu sindrom yang dikenal dengan HWW atau Harlin-Werner Wunderlich. Di sini didapatkan obstruksi dari hemivagina dan kelainan ginjal ipsilateral atau ovira. Hal ini merupakan kejadian yang sangat langka, di mana terdapat kelainan kongnital dengan trias uterus di delpis, obstruksi hemivagina, dan kelainan ginjal ipsilateral. Pemeriksaan tambahan yang dapat dilakukan untuk memastikan melalui USG, HSG, dan MRI. USG dan MRI memiliki peran penting untuk mendiagnosis dan mengevaluasi kasus kelainan ductus Mullerian, memiliki peran penting untuk mendiagnosis atau mengevaluasi kasus kelainan ductus Mullerian. HSG sendiri digunakan dengan indikasi infertilitas. Penggunaan HSG hanya dapat melihat kelainan ductus Mullerian, namun tidak dapat membedakan tipe dari kelainan ductus Mullerian itu sendiri. Sedangkan pada USG dan MRI, terbukti dapat melihat anatomis dengan lebih detail dan dapat sekaligus mendeteksi kelainan ginjal. Pemeriksaan USG dan HSG memiliki kekurangan karena hanya dapat dilakukan pada hari ke-8 sampai 10 siklus menstruasi untuk USG dan 9 sampai 14 siklus menstruasi untuk HSG guna mendapatkan hasil terbaik. MRI dapat dilakukan kapanpun, namun dengan biaya lebih mahal dibandingkan USG dan HSG. Berikut adalah gambarannya. Kesimpulan, secara konvensional, pemeriksaan histerofigografi atau HSG digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya kelainan pada uterus serta tubanya. Pada pemeriksaan ini dapat diamati apakah tuba kiri atau tuba kanan pasien buntu atau tidak. HSG sendiri memiliki kekurangan dan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, pemeriksaan dilakukan pada hari ke-9 sampai ke-14 dari siklus menstruasi. Pada kasus ini, setelah dilakukan pemeriksaan HSG, ditemukan kelainan kongnital dan dari uterus dan hidrosalping kanan dan kiri. Uterus di delpis merupakan kelainan kongnital dan terdapat kegagalan penggabungan dari ductus Mullerian tipe 3. Pada saat pembentukan uterus, tuba fallopi, serviks, dan vagina pada usia kehamilan 6-11 minggu. Pemeriksaan HSG digunakan dengan indikasi infertilitas, sedangkan USG dan MRI memiliki peran penting untuk mendiagnosis dan mengevaluasi kasus kelainan ductus Mullerian. Penggunaan HSG hanya dapat melihat kelainan ductus Mullerian, namun tidak dapat membedakan tipe dari kelainan ductus Mullerian. Sedangkan pada USG dan MRI terbukti dapat melihat anatomis dengan lebih terperinci dan dapat sekaligus mendeteksi kelainan ginjal. Berikut adalah daftar pustakanya. Baiklah, terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya. Saya Julianta Sia undur diri. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.